Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudhu merupakan salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadat, yakni hadat kecil. Wudhu biasanya dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian dari hadat kecil bagi yang melakukan ibadah tersebut. Seperti contoh sholat. Apabila seorang muslim hendak sholat, maka ia diwajibkan dalam kondisi memiliki wudhu atau berwudhu terlebih dahulu. Ilmuwan meneliti terkait dengan wudhu dan menemukan fakta-fakta menarik. Ilmuwan Profesor Leopold Werner von Ehrenfels, seorang psikiater dan neurologi asal Austria, menemukan keajaiban wudhu. Temuannya menunjukkan bahwa pusat-pusat syaraf yang paling peka dari tubuh manusia ternyata berada di titik-titik wudhu. Titik wudhu atau area yang terkena air itu antara lain dahi, tangan, dan kaki. Pusat syaraf itu sangat sensitif terhadap air. Dari sini ia menemukan fakta menarik di balik wudhu. Bahkan Leopold merekomendasikan agar wudhu bukan hanya milik dan kebiasaan umat Islam, tetapi untuk umat manusia secara keseluruhan. Seperti diketahui dalam surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan bagian tubuh yang terkena air wudhu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Surah Al-Maidah ayat 6. Dengan senantiasa membasuh air segar pada pusat-pusat syaraf tersebut, maka berarti orang akan memelihara kesehatan dan keselarasan pusat syarafnya. Setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memiliki hikmah kebaikan di baliknya. Bayangkan bahwa wudhu adalah ritual pengkondisian seluruh aspek hidup, mulai dari psikologis dan fisiologis. 5 panca indera mesti kena semua tanpa terkecuali disapu oleh air wudhu: mata, hidung, telinga, dan seluruh kulit tubuh. Ini betul-betul luar biasa. Ahli syaraf atau neurologis pun telah membuktikan dengan air wudhu yang mendinginkan ujung-ujung syaraf jari-jari dan jari-jari kaki sehingga berguna untuk memantapkan konsentrasi pikiran. Pada anggota badan yang terkena perlakuan wudhu terdapat ratusan titik akupuntur yang bersifat reseptor terhadap stimulus berupa basuhan, gosokan, usapan, dan tekanan atau urutan ketika melakukan wudhu. Stimulus tersebut akan dihantarkan melalui meridian ke sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang bersifat terapi. Hal ini terjadi karena adanya sistem regulasi, yaitu sistem syaraf dan hormon bekerja untuk mengadakan homeostasis atau keseimbangan. Titik-titik akupuntur suatu fenomena yang menarik bila dikorelasikan dengan kaifiat wudhu yang disyariatkan 15 abad yang lalu. Disebutkan bahwa kemudian Leopold memeluk agama Islam dan mengganti nama menjadi Baron Omar von Ehrenfels. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Quran Surat Fussilat ayat 53. Subhanallah, inilah luar biasanya wudhu sebagai terapi kesehatan. Sekarang tinggal kita melakukan dengan cara wudhu yang baik dan benar. Sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.